undang-undang lebih tinggi daripada perintah presiden. Serangan balik dari oligarki yang disasar oleh mantan Jampitsus. Keterkaitannya apa? Kan dia harus terkait dengan penyelenggara negara. Dengan secara fisik aja untuk buktikan itu paling gampang. Sini kamu. Ini brankas ada 15 atau 14. Please, you buka. Tapi itu juga patut dipertanyakan, apa iya betul yang bersangkutan adalah anak kesayangan presiden? Kata Hotman Paris. Pak Susno, saya kembali ke Anda. Anda sudah sebut bahwa kemudian kita percaya pada Korps Adiaksa, tentu ya. Iya, Tapi di harus. sisi lain kan ada syarat konflik kepentingan di sana. Bisa jadi bahwa yang tadinya bawahan, dia harus kemudian memeriksa superiornya. Iya, Atau betul. mantan atasannya dan seterusnya. Ya. Belum lagi kita bertanya-tanya apa iya dengan temuan yang tadi disebutkan ada emas 74 kilogram. Kemudian juga ada uang ratusan miliar rupiah dan seterusnya, tindak pidana pencucian uang. Bisa jadi melibatkan juga oknum-oknum lain juga gitu. Lah makanya saya katakan jangan dibiarkan Pak Jaksa Agung dan pejabat-pejabat Kejaksaan Agung itu tersandra. Makanya siapa supaya tidak tersandra? Harus KPK berbuat. Kalau KPK itu sudah ada pirantinya, undang-undang. Perintah undang-undang lebih tinggi daripada perintah presiden. Dia proaktif, dia selamatkan Pak Jaksa Agung dari beban moral dia, dan juga ini untuk menepis prasangka yang beredar di publik. Oke. Kenapa? Yang beredar di publik itu seolah-olah ada suatu kekuatan yang memerintahkan pergeseran perkara ini dari Kortas kepada kejaksaan. Kan itu yang beredar. Betul. Tapi kalau misalnya langsung geser yang benar, digeser ke limpahkan atau dilimpahkan bisa atau ditarik Oke. bisa oleh KPK, ini udah Oke. selamat semua kita. Baik. Ya. Dugaan bahwa ini ada pemaksaan untuk dialihkan itu hilang, tidak akan ada isu-isu politik bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang nyuruh ngalihkan. Kemudian tidak akan juga akan ada dugaan bahwa ini akan jeruk makan jeruk atau ini akan ini. Udah Betul. enak Oke. gitu. Nah, ada juga narasi nih, Pak Yan, bahwa yang disebutkan terjadi hari ini adalah serangan balik dari oligarki yang disasar oleh mantan Jampitsus. Ya, sebenarnya tidak juga. Kan harus kembali kepada diri kita masing-masing. Jaga diri, jaga institusi. Ketika kita melaksanakan penanganan perkara itu, tidak main-main atau tidak mengambilkan manfaat, maka tidak ada celah untuk mereka. Nah, ini karena mungkin, ini kan kalau dilihat bukan kasus 2024 ke 2026 dong. Perkara ini adalah perkara-perkara 2020 ketika dia dilantik sampai 2024. Nah, artinya tabungan-tabungan permasalahan yang tempo dulu. Kan udah ada putusan, eksekusi, kan kita masih dengar lah. Kok barang bukti yang bernilai misalnya 10 triliun hanya dilelang dengan harga satu. Ini kan suatu keadaan-keadaan yang menimbulkan tanda tanya besar. Kemudian oleh pemenangnya siapa? Itu tidak bisa kita tutup-tutupi. Masyarakat sekarang begitu jeli mengikuti perkembangan ini. Nah, karena itu inilah momentumnya, beban kepada Kuntadi sebagai Jampitsus baru, mantan anak buah langsungnya yang juga menangani perkara itu. Bagaimana dia mampu bersikap profesional. Nah, kalau masih ada kurang kepercayaan masyarakat terhadap penanganan kasus ini, ya tadi salah satu solusinya supervisi. Nah, ketika supervisi, kok ini udah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, akhirnya perkara dia akan take over. Karena itu kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Itu alasan bisa diterima nggak? Yang disebut bahwa ini adalah ada pemiliknya untuk pembangunan dermaga, bukan milik yang bersangkutan. Ya. Lah, kalau itu terjadi, Don Rito bisa marah dong. Itu kan Idon kan sekarang yang jadi tersangkanya, yang katakanlah. Ya kan disebut itu bahkan rumah juga kan disewakan. Iya, artinya kalau itu yang terjadi, nanti nalar publiknya terganggu lagi. Apa iya ada trust publik atau trust pengusaha yang akan memberikan kuasa seperti sebanyak itu kepada seorang Idon misalnya seperti itu. Ini kan menjadi juga
jangan kita makin memperpanjang dagelan hukumnya ini. Ini harus segera diputuskan agar ini bisa berjalan sesuai dengan regulasi-regulasi yang berlaku. Jangan lagi konspirasi-konspirasi itu. Iya, karena tetap juga kita akan membahas ke arah sana, Pak Susno, karena publik juga kan punya common sense, punya nalar juga. Kalau Febri gugat pra peradilan, diputuskan bebas, misalnya seperti itu, dikabulkan. Lalu Don ini keterkaitannya apa? Kan dia harus terkait dengan penyelenggara negara. Berarti kan harus ada lagi figur-figur baru yang akan ditampilkan. Ini kan malah selesai, case harus close. ada dikambing hitamkan. Nah, ya begitulah kurang Untuk lebih. mengkambing hitam kan tidak gampang. Iya. Apalagi ini terkait dengan pidana korupsi di atas terbuka. korupsi, kemudian terkait juga dengan pencucian uang. Iya. Jadi statement daripada Pak FA yang mengatakan bahwa itu ada pemiliknya. Ini bagi penyidik kejaksaan dan penyidik Kortas Tipikor, statement itu sangat bagus. Siapa pemiliknya? Ya. Oh, si DR, Don Rito. Betul. Oke, Don Rito dengan secara fisik aja untuk buktikan itu paling gampang. Sini kamu. Ini brankas ada 15 atau 14. Please, you buka. Dikunci dulu. Kalau dia buka kunci brankas saja nggak bisa, kan duit dia kan? Pasti yang nyimpan dia kan, yang masukkan itu kan? Oh, bukan saya yang masukkan situ, pembantu saya. Oke, pembantumu mana? Bukalah brankas ini. Nggak bisa dia buka. Masa yang punya duit memasukkan dalam brankas nggak hafal kunci brankas? Polri kan sudah mengundang dari namanya Bank Sentral Amerika dan FBI serta Pegadaian untuk memastikan keaslian dari emas itu. Ya, kemudian setelah mengundang juga otoritas dari Singapura untuk mengetahui dolar. Karena dolar itu ada yang masih tersusun bagus, yang lengkap dengan nomor siri yang plastik. Di Bank Sentral Amerika tahu itu ngalirnya kemana, negara mana yang seri sekian. Oh, masuk Indonesia. Di Indonesia kemana jatuhnya? Oh, lewat Bank Sentral Indonesia karena Indonesia ngutang di luar negeri gitu kan. Utangan gitu. Oh tidak, ini masuknya ke terkait dengan money changer. Money changer mana? Itu terlacak. Dari money changer ini siapa yang menukar dalam sejumlah banyak ini? Karena ini tanggung jawab Anda, nomor siri ini ada di Anda pengeluarannya. Oh, bukan DR ternyata. Jadi dari situ aja bisa ketahuan. Itu PPATK. Saya 4 tahun di PPATK. Jadi artinya kalau tidak makin bohong, ada orang lain makin jadi bohong, makin susah. Tapi syukur-syukur kalau benar. Kita harap benar ya. Jadi paling tidak FA ini tahu itu bukan milik dia, ada milik orang lain atau milik dia hanya sebagian, berarti dia kena juga kan. Tapi gembong yang lebih besar kita ungkap. Paling tidak ada kekuatan di luar yang punya duit ini. Nah, kekuatan di luar ini kalau nitip kepada FA, ini berarti duit hitam. Kalau duit jelas untuk proyek, tidak pernah duit untuk proyek itu disimpan di lemari. Pasti disimpan di bank. Kenapa? Karena bayar proyek itu tidak mungkin sekali bayar jadi kan. Disimpan di bank supaya ada bunganya. Oh, jadi sekian persen, tahap ini bayar sekian, bayar sekian. Mana ada bayar proyek itu dengan uang cash? Seperti Pak Yan katakan, makin banyak kebohongan, makin gelembung dia. Itu teori intelijen itu. Nah, mengenai teori intelijen juga Pak, sejauh mana Pak Yan mengenal Pak Febri ini? Ya. Apakah pernah beririsan dalam tugas penyidikan dan penuntutan? Keduanya. Jadi keduanya dia punya istri juga jaksa. Kebetulan anak buah saya di Penkum, jadi salah satu kasubdit. Jadi artinya ini keluarga besar Adiaksa lah. Artinya makanya saya katakan keluarga besar Adiaksa ini berduka. Baik adik iparnya atau kakak iparnya, kemudian mertuanya juga jaksa ini semua. Ini keluarga besar Adiaksa. Jadi serangan ini bukan hanya serangan pribadi, ini serangan kepada keluarga besar Adiaksa. Nah, inilah yang saya katakan kalau ditanya kenalnya, memang karena kita berkomunikasi waktu saya jadi Jamintel, dia Kajati NTT. Nah, kemudian juga jadi karena keluarga jadi kita kunjungan kerja dan lain sebagainya. Yang kita lihat sekarang, kenapa Febri yang ditunjuk pertama direktur penyidikan dulu sebelum itu, ini tidak lain adalah satu trust.
Jadi ketika kita misalnya kita menjadi jaksa agung, maka kita akan memilih orang-orang yang kita percaya untuk melaksanakan tugas itu, tugas-tugas tertentu. Jadi kalau bukan yang tertentu mungkin sudah rapat staf lah. Tetapi kalau untuk memilih orang-orang yang khusus ini, seperti tadi, yang strategis itu adalah hati. Nah ini yang kita katakan tadi, ini yang harus kita putus, yang namanya Jambi Connection. Inilah momentumnya yang kita berikan kepada Kun tadi, harus memutus mata rantai itu. Itu tidak baik untuk kayaknya di mana-mana ada deh itu. Nah, misalnya Palembang Connection, iya, kemudian Jambi Connection, Sunda Empire itu sudah tidak zamannya sudah lagi. tidak zamannya lagi. Ini negara republik. Harusnya profesional yang diangkat. Model-model begitu bukannya sebatas narasi aja, tapi memang benar adanya dalam tubuh institusi penegak bagi hukum. orang yang masih Artinya, picik pemikirannya. Di sub-institusi kan pasti sudah kalau gitu kita mau ini, kita harus jadi rombongan di sini. Ini kompetisi yang sebenarnya tidak sehat buat institusi. Nah, mengenai kompetisi, betul tidak bahwa ini sebetulnya perebutan suksesi orang nomor 1 di Korps Adiaksa? Ya, semua bisa melihat seperti itu. Jadi artinya saya tidak mengatakan tidak, tetapi yang terjadi sekarang salah satu kandidat yang katakanlah anak kesayangan presiden sudah selesai. Nah ini tapi itu juga patut dipertanyakan, apa iya betul yang bersangkutan adalah anak kesayangan presiden? Kata Hotman Paris. Terlepas dari jadi anak itu, kesayangan apa tidak, ini harus selesai. Yang jelas dia ini kan salah satu bukan satu-satunya calon yang akan menduduki. Karena sudah Jaksa Agung Muda ini sudah setahap lagi. Nah, kenapa? Di antara jam-jam banyak ini, semua jam ini ada calon. Kemudian nama dia paling sering disebut karena dia terlibat di dalam Satgas PKH, pengembalian kerugian negara. Pengembalian negara kan yang paling sering foto dia. Ada uang sekian triliun segala macam. Artinya citra di depan publik yang kita nggak tahu persis di dalamnya. Oh, ini calon Jaksa Agung. Apalagi Jaksa Agungnya sudah masuki tahun ke-7 ya. Tahun ke-7. Ini akan ganti karena pergantian Jaksa Agung itu beda dengan Kapolri. Kalau Kapolri nunggu dia pensiun gitu. Kalau Jaksa Agung anytime karena Jaksa bisa Agung angkat dan diberhentikan oleh presiden, hanya begitu institusi. Bisa saja pejabat kejaksaan yang sudah pensiun diangkat lagi bisa. Tergantung kebutuhan presiden. Tapi ingat loh, Pak Febri juga menyebutkan bahwa ada kesaksian Pak Sony yang menyebutkan 40-an nama. Iya, harusnya kalau kita itu. Kepastian hukum tidak bagus, ekonomi kita hancur. Pasti. Semua tujuan kita itu kan muaranya supaya ekonomi bagus, kesejahteraan tercapai.